Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di pagi yang indah ini, di celah-celah dinding masjid kita, cahaya mentari menyinari kita, menyusuri tubuh kita, yang mudah-mudahan dengan sinar matahari pagi ini memberikan inspirasi dan kekuatan batin kepada kita untuk tetap menapaki hidup kita yang lebih baik ke depan, insyaallah. Persembahan salawat cinta mari kita berikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ketika burung terbang di udara menyebut Muhammad dengan Abdus Salam, Nabi yang ketika ikan berenang di laut menyebut Muhammad dengan Abdul Qahhar, Nabi yang oleh manusia yang tahu siapa dirinya mengenal Muhammad dengan Zatul Makhluk. Itulah sebabnya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ma laulaka, laulaka ma halaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau Muhammad, maka tidak kujadikan bumi dan segala isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penduduk surga, Ramadan tahun ini memang penuh dengan ujian, tantangan dan hambatan. Dia merupakan ujian kesabaran bagi orang yang beriman dan musibah bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, dan ada yang diuji dengan cinta. Adapun orang yang diuji kekayaan pertama kali di muka bumi ini adalah Rasul Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang nabi sekaligus seorang raja, memiliki kekayaan dan kerajaan yang maha luas dan kaya raya. Suatu waktu beliau duduk-duduk di teras istananya menyaksikan kudanya yang begitu gagah dan indah. Begitu terlena dia, begitu terpesona dia dengan kegagahan kuda-kudanya yang begitu indah, sampai-sampai dia lupa sholat asar. Terbetik di hatinya, ya Allah, saya sangat berdosa. Mengapa? Saya sangat terpesona dengan keindahan materi yang saya miliki, tetapi lupa akan cinta kepadamu. Menangis Nabi Sulaiman, dan dengan harta kuda yang begitu indah disembelihnya dan dibagikan dagingnya kepada orang yang miskin. Itu bentuk ujian Allah kepada Sulaiman alaihissalam. Lalu tidak berhenti di situ, ikhwanul muslimin wal muslimat. Ternyata Allah menguji lagi Nabi Sulaiman. Hanya karena persoalan lupa sholat asar, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah, diberikan sakit, diberikan penyakit. Kekayaannya hancur, kerajaannya berantakan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya persoalan lupa sholat asar. Kita sebagian kaum muslimin di Indonesia diuji corona 3 bulan, mengeluh luar biasa, protes sama Tuhan, tiba-tiba menjadi miskin. Dan yang paling aneh, kita memproklamirkan diri sebagai orang yang beriman dengan protes masjid ditutup. Tapi ketika masjid dibuka, apakah nurani kita masih terpanggil untuk ke masjid ini? Maka dari itu, kita saksikan kenapa kita harus sholat Idul Fitri di lantai 2. Supaya nurani kita terketuk, semangat iman kita sama dengan ketika kita dilarang pemerintah sholat di masjid, menyaksikan masjid kita masih membutuhkan uluran tangan kita. Sulaiman kaya raya,
punya kerajaan, memiliki kekuasaan, diuji oleh Allah, hanya lupa sholat asar, dihancurkan kerajaannya, dimusnahkan kekayaannya. Tapi Nabi Sulaiman tidak menyesal. Beliau malah berdoa dan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, apakah sampai hari ini ketika kita duduk di masjid ini, masihkah hati kita mau bertobat di hadapan Allah? Kalau belum, kalau tidak mau, artinya Ramadan yang kita lakukan, Ramadan yang kita lakoni, puasa yang kita lakukan belum membangkitkan semangat keislaman kita yang hakiki. Itulah sebabnya kenapa Allah berfirman la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan pasti kamu bertakwa. Kata-kata mudah-mudahan, la'alla, mudah-mudahan, artinya kalaupun kita berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, tidak ada kalanya kita. Puasa yang sesungguhnya adalah puasa setelah 11 bulan setelah Ramadan. Apakah kita masih ke masjid? Apakah kita masih mau bersedekah? Apakah kita masih mau peduli? Itulah sebenarnya hakikat puasa 11 bulan setelah Ramadan. Maka dari itu, ada orang yang diuji pertama kali di bumi ini dengan kemiskinan. Siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub seorang nabi yang diberikan penyakit. Dia sudah miskin, tadi terbalik. Nabi Sulaiman kaya, diuji oleh Allah. Tapi Nabi Ayyub miskin, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan penyakit. Sudah miskin, diberi lagi penyakit kulit yang ulat-ulat itu memakan tubuhnya hingga memakan dagingnya. Sampai-sampai Nabi Ayyub hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau izinkan ulat ini memakan lidah dan hatiku. Kenapa? Karena lidahku akan kugunakan berzikir kepadamu dan hatiku kugunakan untuk mencintaimu. Saudara-saudari, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Ayyub diuji dengan kemiskinan. Kita corona 3 bulan diuji. Yang punya pekerjaan tiba-tiba tidak kerja, yang miskin tambah miskin. Apakah kita masih mau seperti Nabi Ayyub yang sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu saya katakan di awal tadi, bencana, musibah, azab, virus itu tergantung dari kekuatan mental kita menerima. Apakah itu sebagai ujian kalau orang beriman, tapi menjadi musibah bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyub miskin diuji dengan penyakit. Tetapi setelah mengalami ujian itu, apakah Nabi Ayyub protes kepada Tuhan? Ternyata tidak. Nabi Ayyub tetap beriman kepada Allah, tetap berharap kepada Allah agar Allah menyembuhkannya, dan ternyata disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manusia pertama kali yang diuji dengan cinta, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya Ismail. Diuji untuk disembeli anaknya atas perintah Allah, tetapi cintanya kepada anaknya ternyata lebih jauh cintanya kepada Allah daripada anaknya. Kita kehilangan keluarga meninggal dunia, yang tahun ini tidak sama lagi kita lebaran di masjid ini. Kita masih sedih, kita masih mengenang masa-masa lalu, masa-masa trauma kita. Yang sebenarnya sebagai orang yang beriman, mari kita lupakan masa lalu, kita menapaki masa depan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, ketika bicara tentang ujian kemiskinan kepada Nabi Ayyub, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anni massanis syaitan binusbin wazab wa azab. Sesungguhnya aku diganggu setan, kata Ayyub, dengan kepayahan dan siksaan. Nabi Ayyub tidak mengatakan saya diuji dengan penyakit oleh Allah, tapi beliau mengatakan saya diganggu oleh syaitan. Ternyata dalam penelitian bahwa syaitan itu bukan hanya makhluk yang menjauh dari Allah. Syaitan juga itu adalah virus-virus
Setan juga itu adalah bisikan-bisikan jahat yang menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa kesimpulan yang kita bisa ambil dalam khutbah kali ini? Yang pertama, orang yang sabar, orang yang selalu insaf, orang yang selalu ingin bertaubat, hakikatnya dia telah membangun, meniti jalan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hidup hakikatnya untuk mati. Hidup hakikatnya untuk mati. Sudahkah kita membangun jalan, meniti kembali pulang kampung yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat, di mana ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sholat yang kita lakoni, sedekah yang kita berikan, semuanya merupakan jembatan untuk kembali pulang kampung, di kampung akhirat yang sesungguhnya, yang mudah-mudahan kalau kita pulang kampung, Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hambanya. Yang paling celaka adalah ketika kita hanya mengaku hambanya Allah, tapi ketika berjumpa dengan Allah, Allah justru tidak mengakui kita sebagai hamba. Mengapa? Kita diciptakan Tuhan, tapi tidak mau menyembah Tuhan. Kita, Allah Maha Penyayang, tapi kita selalu menebar kebencian. Allah Maha Lembut, Maha Latif, tapi hati kita kasar. Kita selalu mendoakan orang kejelekannya. Kita tak segan-segan menceritakan, mempromosikan lewat media sosial keburukan-keburukannya. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, seharusnya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dan pulang kampung kembali kepada Allah, ikutilah sifat Allah Subhanahu wa taala yang pengasih, penyayang, maha lembut, dan maha memberikan rezeki. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan ujian Allah Subhanahu wa taala berupa virus corona bisa berakhir di tahun ini.